Oke, ada satu fenomena fisika yang aneh banget. Saking anehnya, Albert Einstein sendiri sampai menyebutnya serem. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas konsep yang kayaknya tuh melanggar semua aturan realitas yang kita tahu. Keterkaitan kuantum. Kita mulai dari orang yang paling gak suka sama ide ini. Bayangin, seorang jenius sekelas Albert Einstein aja dibuat pusing sama prediksi kuantum yang aneh ini. Dan dia menggambarkannya dengan kalimat yang akhirnya jadi sangat terkenal. Ini dia nih yang jadi sumber masalahnya. Hantu yang terus menghantui pikiran Einstein. Ini adalah pertarungan antara cara kita berpikir dunia seharusnya bekerja, melawan cara dunia kuantum benar-benar bekerja. Jadi ini masalahnya di mana sih? Gini, intuisi kita, akal sehat kita, bilang kalau dunia ini lokal. Maksudnya kalau mau mempengaruhi sesuatu, ya harus ada kontak langsung. Kayak ngejatuhin kaleng pakai bola. Bolanya harus kena kalengnya kan? Tapi keterkaitan kuantum ini punya cerita lain. Sebuah hubungan seram. Dua partikel bisa saling memengaruhi secara instan. Nggak peduli jaraknya sejauh apapun. Seolah-olah jarak itu nggak ada artinya buat mereka. Logika kita langsung pusing di sini. Buat Einstein, ide seram ini bukan cuma aneh, tapi ini adalah serangan langsung ke fondasi fisika yang dia yakini. Ketidaksetujuannya inilah yang kemudian memicu salah satu perdebatan ilmiah paling sengit di abad ke-20. Nah, yang ironis adalah, Einstein itu salah satu bapak pendiri teori kuantum. Tapi, seiring teori ini berkembang, dia malah jadi kritikus nomor satu. Kenapa? Karena dia nggak bisa terima kalau alam semesta ini pada dasarnya itu acak dan non-lokal. Ini dia inti penolakan Einstein. Kalimat Tuhan tidak bermain dadu itu artinya bagi dia, alam semesta ini harusnya teratur, bisa diprediksi. Dia yakin banget pasti ada aturan main yang tersembunyi, sebuah realitas yang lebih dalam di balik semua keanehan dan keacakan kuantum ini. Dan untuk membuktikan teorinya, dia menciptakan paradoks EPR. Coba bayangin, kita punya dua partikel kembar yang terpisah jauh banget. Menurut teori kuantum, kalau kita ukur salah satunya, kita bakal langsung tahu keadaan kembarannya saat itu juga. Nah, bagi Einstein, ini gila. Ini nggak masuk akal. Gimana caranya informasi bisa jalan lebih cepat dari cahaya? Ini pasti bukti kalau teori kuantum itu belum lengkap. Selama puluhan tahun, pertanyaan ini cuma jadi bahan debat di atas kertas. Cuma jadi perdebatan para filsuf dan fisikawan. Nggak ada cara buat ngebuktiinnya sama sekali. Tapi, semua itu akan berubah. Fisika eksperimental akhirnya menemukan cara untuk memaksa alam semesta ngasih jawaban. Oke, sekarang arena pertarungannya pindah. Bukan lagi di pikiran dan di atas kertas, tapi langsung di dalam laboratorium. Dan inilah puncaknya. Tahun 1964, fisikawan John Bell datang dengan sebuah tes matematis yang jenius banget. Sebuah cara untuk akhirnya menguji apakah koneksi instan ini nyata atau cuma ilusi. Lalu di tahun 1982, Alain Aspect beneran membangun eksperimennya di lab untuk menjalankan tes dari Bell. Pertanyaan yang tadinya cuma filosofis, sekarang akan dijawab oleh data. Hasilnya sangat jelas, dan udah dikonfirmasi berulang kali sejak saat itu. Einstein ternyata salah. Aksi seram di kejauhan itu beneran ada. Nyata. Persis seperti yang dibilang fisikawan Richard Feynman, alam semesta kita ini ternyata memang absurd. Oke, jadi keterkaitan itu nyata. Alam semesta kita emang seram. Terus kenapa? Apa pentingnya buat kita? Nah, ini bukan lagi cuma sekedar keanehan teori. Ternyata, dengan memanfaatkan efek aneh ini, kita sedang membuka gerbang menuju sebuah revolusi teknologi. Yang pertama, komunikasi yang mustahil untuk diretas. Caranya, dengan pakai partikel yang saling terkait untuk membuat kunci enkripsi. Kalau ada yang coba-coba ngintip atau menyadap pesan, koneksi seram antar partikel itu bakal langsung rusak. Dan para pengguna langsung tahu kalau ada penyadap. Keren kan? Sekarang kita ngomongin kekuatan komputasi. Coba lihat angka ini, 2⁵. Angka ini lebih besar dari jumlah atom di seluruh alam semesta yang kita tahu. Dan inilah jumlah kalkulasi yang bisa dilakukan secara bersamaan oleh komputer kuantum dengan cuma 500 qubit. Kok bisa? Karena bit kuantum atau qubit itu bisa jadi angka 0 dan 1 di saat yang bersamaan. Ini memungkinkan tingkat pemrosesan paralel yang luar biasa masif. Artinya, masalah-masalah yang sekarang kita anggap mustahil, kayak ngerancang obat baru di tingkat molekul atau menciptakan material canggih, bisa jadi akan dipecahkan cuma dalam hitungan menit. Dan ya, keterkaitan kuantum juga jadi kunci menuju teleportasi. Eits, tunggu dulu.
Bukan teleportasi manusia kayak di film-film ya, tapi teleportasi informasi. Ini adalah cara untuk memindahkan kondisi kuantum sebuah partikel secara sempurna dari satu titik ke titik lain. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Para ilmuwan sudah berhasil menteleportasikan informasi foton menyeberangi sungai Danube. Jadi, apa arti semua ini? Implikasi dari alam semesta yang ternyata saling terhubung dan non-lokal ini dalam banget. Saking dalamnya, beberapa orang sampai menyebut fenomena keterkaitan ini sebagai efek Tuhan. Luar biasa ya, dari sebuah ide seram yang sangat dibenci oleh Einstein, keterkaitan kuantum sekarang jadi fenomena yang terbukti dan jadi jantung dari teknologi masa depan kita. Ini nunjukin satu hal, betapa sedikitnya kita sebenarnya paham tentang aturan main fundamental dari realitas kita sendiri. Dan inilah poin terpentingnya. Penemuan ini bukan cuma janjiin teknologi baru yang canggih. Ini memaksa kita semua untuk mempertanyakan lagi, apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa artinya terhubung. Pertanyaannya sekarang jadi, kalau keterkaitan bisa menghubungkan dua partikel secara instan melintasi alam semesta, apalagi yang terhubung di luar sana dengan cara-cara yang belum pernah kita bayangkan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.